Ya, ya. Ini tadi sudah mulai masuk ya, ini soal imigran Muslim ya. Tapi mungkin mungkin penonton bagi penonton yang eh, baru bergabung mungkin ya, atau baru akrab dengan soal isu imigrasi, ini perlu saya sampaikan bahwa imigran itu bukan semua orang yang datang ke tempat yang baru itu kan disebut imigran ya. Kadang beda-beda, kadang ada turis, ada petugas diplomat ya, ya, kemudian imigran, di dalam imigran juga ada tadi disebut soal refugee ya, apa refugee itu pengungsi ya, itu berbeda dengan atau nanti ada imigran yang legal dan tidak legal gitu. Jadi kira-kira gini lah, imigran itu adalah pendatang yang mencari kerja ya, atau bekerja living di negara yang bukan negaranya. Itu kira-kira definisi yang sederhana ya. Ada batasan-batasan berapa lama, tapi umumnya ya, intinya kalau sudah datang mencari kerja lebih dari setahun itu biasanya dalam kategori atau bahkan 6 bulan dalam kategori civil administration itu biasanya disebut imigran. Tapi imigran itu tadi ada yang legal, ada yang ilegal. Ya, pengungsi itu ya ya pengungsi, refugee belum, karena dia tidak kerja di sana, tetapi dia kan masih dalam status untuk menjadi imigran yang sah, tapi mereka juga makanya disebut illegal imigran yang tidak sah. Makanya tadi sebut Mas Lutfi yang diprotes atau yang di-challenge oleh masyarakat Jepang itu di Jepang itu adalah mereka yang illegal imigran ya. Tadi Mas Lutfi sudah menyebutkan salah satu kelompok masyarakat yang terbanyak itu ada dari kelompok Kurdis. Ya, kemudian mungkin salah satunya Kurdis ya. Kemudian ya itu mungkin dipengaruhi zaman ribut-ribut di Timur Tengah maksudnya ya, di Timur Tengah yang ribut terus, tapi kemudian zaman kemudian itu ya ketika ISIS itu ya, isu ISIS 2015 ya, itu juga banyak dari Syria pergi ke Jepang juga, itu banyak, itu dari ke Eropa, ke Amerika, ada juga yang ke Jepang banyak. Nah, ada juga yang dari isu Myanmar ya. Myanmar itu kan di apa ya, di bumi hanguskan, apa diusir oleh masyarakat Myanmar, itu kemudian juga banyak Rohingya datang ke Jepang untuk menjadi asylum seekers atau pencari suaka ya, pencari suaka itu ya, refugee ya. Nah, tapi para pemirsa perlu diperhatikan bahwa ternyata di Jepang itu memang sangat menolak refugee. Jadi hampir susah sekali mendapatkan visa refugee, mendapat visa apa tadi? Visa pengungsi itu hampir susah sekali. Itu Myanmar itu berkali-kali teman-teman dari Myanmar itu mendaftar, tapi setahu saya tahun 2018 ketika saya masih di sana itu hanya setahun hanya satu orang yang diterima sebagai mendapatkan visa refugee. Nah, artinya kalau mendapatkan visa apa pengungsi itu berarti itu sah ya. Artinya pengungsi itu sudah sebagai sah pengungsi boleh bekerja, kira-kira begitu. Nah, itu di Jepang. Nah, ternyata betul kata Mas Lutfi, yang ditentang oleh masyarakat Jepang itu adalah ilegal imigran. Nah, perlu kita ketahui juga ternyata, mungkin Mas Lutfi juga ingat itu dan tahu bahwa orang Indonesia juga illegal imigrannya semakin banyak, ya, semakin banyak. Bahkan saya mendengar dari sumber itu ada 5 ribuan orang itu ilegal, undocumented. Jadi mereka itu ada di mana-mana, intinya biasanya bersembunyi di mana, di kampung-kampung atau apa yang tidak terdaftar, karena banyak sekali ya yang ya sebab-sebab mereka kemudian tidak apa jadi ilegal atau tidak terdokumenkan gitu ya. Jadi banyak sekali masalah di Jepang ya tentang imigrasi, dan kemudian orang Jepang menolak mereka yang ilegal itu. Nah, oke, Mas Lutfi, saya lupa mengenalkan Mas Lutfi ini juga ini alumni UI ya, dulu di Political Science, kemudian magisternya di University Tokyo, salah satu kampus terbaik di dunia ya. Dibilang political science maksudnya ya. Ya, enggak, sebenarnya saya di Universitas Tokyo itu, saya magister saya itu dari Universitas Sensu. Oh, Kalau di oke. Tokyo itu malah malah lama karena saya harus kuliah dua antara Tokyo University sama Sensu. Tapi di Tokyo itu sebenarnya informal, ikut seminar kan. Program saya kan tadinya doktor. Tapi kan Hmm, karena saya ngambil bahasa Jepang, jadi kebetulan ada.
senior saya yang sama-sama satu seminar, satu profesor, itu sudah menjadi dosen di Universitas Sensu. Jadi saya ikut Ya. beliau. Tapi ya itu tadi, selain di Sensu University, saya juga harus ikut seminar di Tokyo University. Oh, oke, oke, oke. Tapi pertama kali setahun pertama saya memang full di Tokyo University. Hmm, oke. Oke, baik. Kita kembali lagi ke topik tadi ya, soal imigran Muslim di Jepang. Nah, tadi Ya, soal Kurdis yang katanya yang dipertentangan ilegal, tetapi bahwa eh, apa? Ya, kan tidak juga yang ilegal Mas Lutfi ya. Artinya yang legal itu sudah banyak dan kemudian banyak tuh mungkin Mas Lutfi dengar mungkin semacam keluhan atau gosip atau apalah gibah orang Jepang yang membicarakan ya. orang Muslim. Apa sih yang biasanya mereka bicarakan dan ya mereka bagaimana tanggapannya dengan maraknya pengungsi apa bukan pengungsi ya migran dari negara-negara Muslim? Hmm, hmm. Jadi begini ya, kita harus tahu juga bahwa Jepang sebagai suatu negara itu bukan negara ateis. Kalau kita lihat di luar negeri itu Jepang ateis segala macam. Karena apa? Karena memang dalam prakteknya sendiri keberagamaan di Jepang itu beda dengan di Indonesia. Ya, Misalnya di Jepang itu kalau misalnya anak kecil mereka itu akan Shinto. Jadi mereka itu kuil kan. Ada Shichi Gosang. Jadi Shichi itu 7, Go itu 5, Sang itu 3. Itu kayak di apa ya? Diselamatin gitu. Anak-anak kecil itu ke Jinja mereka pakai pakaian Jepang segala macam. Tapi nanti setelah menikah itu tergantung dari suaminya atau dari istrinya atau dari persetujuan kedua belah pihak. Misalnya pernikahannya itu ada yang di gereja, ada yang di masjid, ada yang segala macam. Nah, pas meninggal mereka itu rata-rata di apa dirayakan seperti agama Buddhis. Jadi ada 3 itu. Ya ini memang memang kalau misalnya Muslim yang taat ya meninggalnya dengan Islam gitu kan. Dan Kristen ya nggak ada Kristen. Tapi kebanyakan masyarakatnya seperti itu. Dan ini kenapa bisa Jepang itu bisa seperti itu? Jepang itu berbeda dengan pemikiran Indonesia karena Jepang sendiri kan tadinya yang pertentangan yang paling sangat besar itu adalah antara Buddhis dan Shinto, antara kaisar dengan pengikut Buddhism, kaisar dengan Tokugawa gitu kan. Tokugawa itu kan Buddhis, kaisar itu Shintoism. Zaman dulunya itu Oda Nobunaga itu lebih keras lagi, bahkan ada pembunuhan. Kan Oda Nobunaga itu tidak suka, pernah juga apa umat Kristen yang dari Portugis datang ke Jepang itu diusir. Orang-orang orang Jepang yang penganut Kristiani pun dibunuh. Kalau Islam itu kan baru sekarang-sekarang. Jadi Islam itu dalam sejarah Jepang itu masih masih apa ya asai atau sejarahnya itu masih singkat gitu. Dan yaitu ketika Perang Dunia Kedua itu selesai dengan kekalahan Jepang, Amerika itu kan cuma minta satu ya dua lah. Yang pertama itu dilucuti Jepang, angkatan perang Jepangnya itu dilucuti dan yang kedua itu agar si kaisar itu menjelaskan bahwa dirinya itu bukan Tuhan karena salah satu penyebab terjadinya peperangan itu adalah radikalisme Shintoism gitu. Jadi yang namanya kamikaze itu kan seperti itu. Jadi supaya Jepang itu nggak radikal, si kaisarnya itu diturunkan. Tapi kemudian kaisar Jepang sendiri pun dia berpikir begini, karena era agama itu sudah selesai kalau. Jadi yang sekarang itu yang paling dipentingkan menurut Jepang itu adalah budaya. Bagaimana kita culture Jepang, bagaimana moralitas Jepang atau yang disebut dengan manar sebagai Nihonjin gitu ya. Ini beda beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu atau negara-negara Muslim kebanyakan itu ada pemberangusan dalam tanda kutip oleh agama. Jadi lebih ke Timur Tengah gitu. Kalau Jepang sendiri mereka itu lebih budayanya yang dinaikkan itu adalah budayanya. Jadi agama itu udah nggak penting. Yang penting itu adalah budaya. Nah, ini yang menimbulkan pergesekan itu adalah misalnya kayak kemarin nih Indonesia itu ada kecenderungan kalau orang-orang Muslim itu selalu eksklusif, misalnya makanan halal.
cara berpakaian, cara pergaulan. Itu kan eksklusif. Sementara Jepang sendiri adalah masyarakat yang eksklusif juga. Jadi apa inward looking gitu kan. Jadi kalau misalnya saya punya anak gitu kan, anak masih SD segala macam, itu pelajaran pertama adalah bagaimana bermasyarakat dengan baik. Ya. Jadi anak-anak itu misalnya kalau SD kalau berangkat pagi itu dikumpulin dengan hang-hang segala macam, mereka berangkat bareng. Sementara Hmm. kalau anak Muslim itu kan susah, banyak Ya. aturan. Apalagi anak kecil itu sudah pakai jilbaban. Kemudian Hmm. nanti di kelas segala macam nggak makan babi, ya kan? Apalagi yang paling susah itu pas bulan puasa. Hmm. Bulan puasa puasa Ramadan gitu kan. Padahal di Jepang itu puasa itu kadang kalau misalnya musim panas, nanti kalau ada apa-apa itu sekolahnya yang kena gitu. Ya. Jadi disinilah menjadi masalah ketika Muslim itu ternyata kok tidak mau berbaur dengan Jepang gitu. Ya. Paling makanya sekarang itu kan banyak sekali pertentangan-pertentangan umat Muslim itu terutama untuk masalah makam, Makam, makam ya, Muslim. makam. Karena apa dalam orang Jepang itu kan sekarang dikremasi kan. Ya. Tapi Muslim kan nggak bisa, nggak boleh dikremasi. Dan itu nanti masalahnya itu adalah akan mempengaruhi air, meracuni air takutnya begitu. Ya. 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 Itu. Jadi it- itu itu sih bahasa bahasa ilmiahnya. Tetapi dalam bahasa kemasyarakatan Jepang lah, Anda itu kan ke Jepang, Anda itu harusnya menyesuaikan diri di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Nah Ya. inilah yang bermasalah dalam masyarakatnya. Kemudian dari Indonesia sendiri itu ada masalah-masalah yang eh, eksternal, pengaruh eksternal, pengaruh Ya. pola pikir orang Indonesia. Orang Indonesia ketika ke Jepang, dia itu dalam otaknya itu adalah apa? Mengislamkan Jepang. Nah, ini kan lucu sekali. Apa yang mau diislamkan? Kalau menurut orang Jepang sendiri, emangnya Indonesia lebih baik dari Jepang? Emangnya Indonesia itu lebih tertata dari Jepang? Hmm. Terus ke Jepang ke sini misalnya, bahwa semuanya yang ada di Jepang itu diharam-haramkan. Terus gimana gitu? Orang Jepang sendiri kan jadi bingung kayak gitu. Loh ini orang pendatang, tiba-tiba kita haram-haram. Tiba-tiba dia itu makan makanan sendiri, minum-minum Hmm. sendiri. Kayak misalnya kita ke warung Jepang, walaupun kita nggak ribut segala macam ya, tapi kan orang Indonesia kan nggak minum. Sementara eh, restoran Jepang itu kan penghasilan terbanyaknya itu dari minuman, minuman keras. Hmm. Nah ini kan juga menimbulkan pergesekan, apalagi nanti kalau misalnya masalah eh, sama-sama daging sapi gitu kan, tapi kita harus beli yang penyembelihannya halal kayak gitu. Hmm. Itu kan Jepang sendiri merasa, loh kita itu kayak diasingkan dari negara kita gitu. Makanya eh, timbul masalah-masalah dalam kemasyarakatan di Jepang. Walaupun ini yang tidak diketahui oleh misalnya gini, banyak orang dari Indonesia itu ke Jepang, pekerja terutama ya. Ini masalahnya pekerja. Itu mereka itu pas ketika tinggal di Jepang itu mereka yang jelas tidak bisa tinggal bareng dengan selain orang Indonesia atau Oke. dengan yang agamanya berbeda. Karena takutnya penggorengannya mereka masak babi segala macam kan. Itu Hmm. pun sudah repot gitu kan. Kemudian orang Indonesia itu ketika puasa Ramadan, mereka itu menuntut untuk berpuasa. Ya. Itu pun repot lagi. Nanti kalau ada kecelakaan kerja gimana? Terus waktu sholat. Waktu sholat kalau kita Muslim itu kan sebenarnya kan bisa ada di jamaah atau di qashar. Tapi orang-orang itu kadang minta 5 waktu gitu. Asar sama zuhur sama asar. Ini pun agak susah. Jadi ya memang ada juga yang bilang, ah Pak ini eh, kantor saya menyediakan tempat sholat segala macam kok. Ya di Jepang itu bukan masalah penyediaan tempat sholat atau gimana nya. Orang Jepang itu sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ya. Tetapi kita juga harus bisa menempatkan diri gitu bahwa eh, batas dari toleransi itu adalah ketika kita juga tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai pendatang. Tapi kita Hmm. seolah-olah seperti tuan rumah gitu loh. Ini yang jadi bermasalah di Ya. 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 Jepang. Oke. Oke.
Oke, boleh saya putus Mas Lutfi ya. Ya, 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 silakan. Jadi tadi memang saya kira orang juga tidak bukan rahasia ya bahwa kultur Jepang, masyarakat Jepang mempunyai kultur yang sangat tajam ya, berbeda dengan Hmm, masyarakat Muslim ya. Mungkin seperti dalam hal makanan, kemudian apalagi ya pemakaman tadi disebut, kemudian apa pendidikan pendidikan agama ya tadi sudah disebut di Jepang ya, itu nggak ada pendidikan agama begitu. Makanya orang Jepang itu adalah masyarakat yang paling salah satu masyarakat paling ateis di dunia ya. Cina kemudian Jepang. Nah, jadi di Jepang kalau masuk SD itu nggak ada agama, adanya teori evolusi. Jadi orang Jepang semua itu hmm, tahu apa yakin dengan teori evolusi. Yang itu sangat ya ditentang oleh banyak masyarakat terutama Indonesia, masyarakat Muslim lah ya, masyarakat Muslim itu tidak yakin dan tidak boleh yakin dengan teori evolusi itu. Oke, tapi sebelum itu mungkin saya klarifikasi ya. Jadi uh, supaya kita lebih memahami bahwa kedatangan masyarakat asing ke Jepang itu memang dihitung baru ya. Artinya Jepang itu termasuk negara baru yang menerima warga asing. Jadi mungkin baru sekitar setelah tahun 60-an itu pun belum lah tahun 70-an, tahun 80-an itu baru berbondong-bondong warga asing dalam melalui program partnership negara yang kemudian salah satunya dengan Indonesia adalah apa nanti pekerja trainee. Trainee itu apa ya? ya, ya, Bahasa Kensuse, Kensuse Inujisuse, bahasa Jepangnya atau magang, tenaga magang, magang. tenaga magang. Jadi yang datang dari Indonesia itu ya termasuk banyak negara Asia, Cina, Vietnam, kemudian Asia Tenggara atau Thailand itu adalah tenaga magang, trainee atau kensuse bahasa Jepangnya yang Hmm, magang biasanya dibatasi 2 tahun. Nah, kemudian ada perawat lansia, perawat rumah sakit itu ya, perawat lansia kebanyakan lah ya. Ini yang kemudian salah satunya adalah student ya, mahasiswa yang hmm, belajar di sana. Baru kemudian ada spouse itu pasangan. Nah, itu juga hmm. termasuk trendingnya naik itu pasangan orang Jepang dengan luar negeri dan dari Indonesia. Termasuk ini Mas Lutfi ya. Terus selain itu dulu ada entertainer. Iya, iya, Jadi iya. ada visa entertainer banyak dari Indonesia Ada. itu tahun 80-an katanya banyak ya entertainer jadi penghibur gitu Hmm. ya. Nah, Iya, untuk kalau saya lihat di statistik ini memang paling banyak dari Indonesia sekarang-sekarang ini mungkin sejak tahun 90 ke atas ya 2000-an itu lebih banyak paling banyak itu Kensuse training. Jadi hmm, training hmm. dari Indonesia paling banyak dan itu menunjukkan memang masyarakat Indonesia yang paling banyak di sana memang apa namanya train. Train itu ya berarti masuk dalam kategori labor ya. Labor itu pekerja Hmm. pekerja apa namanya pekerja keras, buruh Iya, gitu, iya, buruh. iya, iya, Buruh. iya. Jadi di Jepang memang dari dulu tidak terlalu menerima skill pekerja skill atau profesional gitu. Itu jarang karena mereka lebih mempercayai atau lebih mengutamakan orang sana, orang Jepang sendiri. Tapi pekerja labor itu yang kemudian punya Jepang punya mekanisme tadi trainee magang itu ya. Nah ini yang banyak Hmm. yang tadi disebut orang Indonesia datang bekerja di lapangan itu kebanyakan ini labor. Nah betul tadi ya Mas Lutfi bilang ada masalah-masalah adaptasi dengan orang-orang Muslim soal makanan, soal tempat ibadah, soal tempat pemakaman. Eh, tapi bukankah ini Mas Lutfi akhir-akhir ini kan Jepang justru menggalakkan semacam apa ya? Artinya gini, eh, kedatangan para trainee dan entah perawat atau apa ya datang ke sana kan diundang. Artinya mereka Jepang ini membutuhkan dalam satu sisi membutuhkan orang asing kan, membutuhkan orang asing. Kalau enggak tadi disebut oleh Mas Lutfi mereka shrinking population, aging population, di apa namanya populasinya menurun, anak-anak jarang lahir, tidak banyak gitu ya. Mereka benar-benar membutuhkan orang asing untuk menjalankan pabrik-pabrik mereka, perusahaan-perusahaan mereka, ya toh. Kok bisa? Artinya nggak bisa juga dong kita katakan bahwa orang asing datang kemudian tidak atas atas keinginan mereka kan dalam juga atas keinginan orang Jepang nih. Apakah
tidak sebaiknya juga. Justru orang Jepang juga menyediakan fasilitas-fasilitas itu, fasilitas sholat misalnya, fasilitas mungkin sejauh mana sih? Sejauh apakah benar sama sekali orang masyarakat Jepang melarang atau Hmm. membatasi aktivitas-aktivitas keagamaan? Mungkin bagian mana yang tadi sudah sedikit disebut ya bahwa orang Jepang itu ya menghormati semua ekspresi agama. Tapi mungkin sebatas mana, bagian-bagian mana yang kemudian orang Jepang merasa harus ikut culture kami gitu. Hmm. Ya itu apa? Jadi gini, kita ini tadi ya, Jepang itu adalah negara yang rasional. Tapi ingat untuk masalah keagamaan, mereka itu lebih ke refer pada Buddhisme atau Shinto yang menganggap bahwa segala sesuatu itu bukan melalui proses evolusi. Jadi semuanya itu ada karena kebetulan. Tuhan ada karena kebetulan. Saya ada karena kebetulan. Semua ada itu karena kebetulan. Jadi itu ya. Makanya ketika orang Jepang itu ketika meninggal, mereka tuh percaya adanya reinkarnasi gitu. Jadi namanya manusia itu reinkarnasi. Kalau misalnya perbuatannya jelek ya nanti pas hidup lagi ini itu apakah jadi orang apalah kayak gitu ya. Atau misalnya jadi binatang kali itu. Jadi seperti Ya. itu dalam pemikiran Jepang. Nah, untuk toleransi itu, Jepang itu sebenarnya negara yang toleran. Karena apa? Karena saat sekarang pun banyak didirikan fasilitas masjid-masjid. Bahkan ada tempat sholat di bus keliling, ada tempat sholat. Maka sekarang di Tokyo Station itu banyak, di Tokyo Station atau supermarket segala macam itu ada tempat sholat Mhm. gitu. Tetapi apa? Tetapi itu untuk menjaring tourism, Ya. ya. Di Jepang harus menyediakan misalnya restoran halal segala macam itu untuk tourism. Tetapi untuk eh, masalah di pekerjaan itu biasanya memang tidak masalah. Jadi eh, kalau mereka itu mau sholat segala macam dipersilahkan. Cuman kan tidak bisa, misalnya sholatnya yang paling sulit itu sholat asar gitu. Kalau sholat zuhur itu kan Ya. sama makan siang kan, jadwal makan siang kan. Sholat asar sama sholat maghrib itu kan tidak bisa gitu, karena mereka masih kerja. Masa harus di break dulu gitu. Nah, ini yang mungkin menurut orang-orang. Kemudian masalah puasa juga Jepang itu strict sekali bahwa kalau misalnya ketahuan puasa itu bisa dikena sanksi itu. Karena apa? Karena kerja di Jepang itu sangat berat. Jadi ketika orang bekerja itu dia itu bukan hanya bertanggung jawab pada dirinya, tapi juga pada kantor gitu. Kalau ada Mhm. apa-apa kan tanggung jawab kantor. Oh Karena ya. dalam kondisi kerja kan. Nah ini yang jadi eh, permasalahan yang sangat keras karena Islam. Kemudian eh, untuk terutama untuk Muslim, jadi bidang-bidang pekerjaannya pun jadi terbatas. Hmm. Misalnya orang Muslim kan tidak bisa kita kerjakan di misalnya apa karena pembuatan roti gitu. Karena biasanya bahan-bahan makanan di Jepang itu mengandung babi gitu. Dan itu kan sangat riskan sekali untuk merekrut orang-orang Muslim gitu. Makanya itu dimasukkan ke jalur khusus. Ya alhamdulillah Indonesia kan banyak juga orang-orang yang non-Muslim. Ya, ya, Saya ya. kira ya, ya, tapi masalahnya juga begini juga ya, apa Muslim di Indonesia, Muslim Indonesia di Jepang pun itu tidak terlalu strict. Itu kan yang bikin kita agak agak ada iwakang atau apa perbedaan pemahaman antara kemusliman di Jepang dan musliman di Indonesia itu kan beda. Misalnya rumah makan Indonesia yang ada di Jepang itu mayoritas menyediakan miras, minuman keras Hmm. gitu. Dan itu kan tidak bisa kita tidak bisa mencegah karena memang kehidupannya seperti itu gitu. Dan kita juga tidak, makanya akan itu akan sangat bertentangan atau akan di masyarakat itu terjadi kegaduhan ketika misalnya orang-orang Muslim terutama pendakwah-pendakwah dari Indonesia didatangkan ke Jepang kemudian berceramah seolah-olah dia itu hidup di Indonesia. Nah ini kan akan Oke. menjadi istilahnya eh, apa ya, pertentangan gitu antara kenyataan dengan teori gitu. Iya, iya.
Nah, ini makanya saya sendiri padahal kalau setahu saya yang namanya Muslim itu namanya ajaran itu kan semuanya itu kan adalah yang penting apa ya? Kita berfikih itu kan harus sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Jadi ada kearifan lokal. Nah, inilah yang menurut saya kalau dari Indonesia itu kebanyakan yang ditampilkan itu adalah formalnya, Ya, pakaian, oke. hijaban, jenggotan, ini apa pakai jubah segala macam. Kalau ngomong begini, beda memposisikan bahwa saya itu muslim loh kayak gitu. Oke. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Orang Jepang yang biasa-biasa saja hidupnya lebih teratur segala macam. Ini terlepas dari filosofi keagamaan ya. Apakah orang beragama itu mendapat dirinya itu lebih tenang daripada orang yang tidak beragama? Ya itu memang benar karena orang yang tidak beragama itu cenderung mereka itu tidak punya pegangan Mhm. gitu kan. Tetapi masalahnya kita hidup bermasyarakat. Yang Ya, dinilai itu ya. adalah kebajikan dalam akhlak dalam bermasyarakat gitu. Masalah agama itu ya itu kan masalah-masalah pribadi gitu. Terus nanti kalau misalnya "Wah, Islam, wah, kita harus bersyiar Islam. Ya nanti akan ribut dong. Anda akan berpendapat begitu. Orang di luar Islam pun akan memiliki pendapat begitu. Bahkan di Islam sendiri pun banyak sekali bermazhab-mazhab yang seperti itu. Ya, ujung-ujungnya itu adalah orang Jepang ketakutan karena mereka melihat sesuatu yang di Eropa, pengalaman Hmm. buruk dari imigran-imigran Eropa. Kita berdebat umat Islam itu berdebat masalah fikih aja nggak rampung, nggak selesai. Karena sama-sama Sunni. Hmm. Katakan sama-sama penganut Imam Syafi'i pun berbeda-beda. Satu RT pun berbeda-beda. Udah ada masjid satu, bikin masjid di tetangganya lagi karena rebutan jadi pengurus. Ini kan di Jepang kita kita tidak mengalami yang seperti itu gitu.